Makanya orang-orang yang kena penyakit hati sekalipun dia sehat tubuhnya, ya jenius otaknya, tapi kena penyakit hati. Dia kena penyakit iri. Ya, iri kan iri hati. Saya belum pernah dengar iri akal, iri pikiran, ya, atau iri mata, ya, iri kaki, iri tangan, nggak ada. Yang ada iri hati. Ya, dengki misalnya, ria, itu penyakit hati semua. Makanya orang dengki, orang hasad itu pasti hidupnya nggak tenang. Ya, orang berilmu, tapi dia kena penyakit hati, iri kepada orang berilmu yang lain, itu nggak tenang hidupnya. Ya kan? Orang kaya, tapi dia pendengki, kaya terhadap dirinya sendiri, ya, dan dia dengki dengan kekayaan orang lain, itu nggak akan tenang. Dia terus pikirin bagaimana melampaui orang itu, bagaimana supaya dia celaka dan sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Maka untuk menenangkan diri itu, amalan-amalannya tidak ada yang lain kecuali meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketaatan. Semua jenis amal soleh itu di Quran disebut dengan zikir. Disebut dengan apa? Zikir. Salat misalnya namanya zikir di Quran. Disebutkan dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Ya, kemudian kata Allah, fa'budni, maka setelah engkau bertuhan kepada saya, kata Allah, sembahlah saya. Nah, ini kalimat yang paling jelas sekali, nggak ada ambigu, terang, menyebabkan kita memahami bahwa oh, ini kebenaran risalah Islam dari aspek ketuhanan. Ya, silakan Anda komparasikan. Ya, saya sejauh ini saya mengkomparasikan, melihat, membandingkan, saya tidak menemukan kecuali di Islam yang di dalam kitab suci mengatakan langsung Tuhannya langsung, ya, yang berkata saya Allah, kata Allah itu kan. Ya, tidak ada Tuhan selain saya. Itu tegas sekali. Ya, menyebutkan saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Dan biasanya kalau ada kalimat atau informasi yang pede jelas disampaikan, itu menunjukkan kekuatan dan kebenaran. Kekuatan dan kebenaran karena Allah dengan sendirinya, dia kan meyakinkan ya kita semua dengan menegaskan sifatnya tegas, dan karena memang ketuhanan itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang benar. Nah, karena Tuhan yang benar itu mengatakan sayalah Tuhan, dengan pede mengatakan sayalah Allah. Ya, nggak ada Tuhan selain saya, nggak mungkin ada klaim demikian kecuali dari yang memang benar, yang memang pede mengatakan itu, ya karena benar, karena hak di situ, ya. Dan kemudian fa'budni, sembahlah saya, ya sembahlah saya. Dan kemudian dijelaskan menyembahnya bagaimana. Itulah indahnya dalam Islam. Tauhidnya diatur, ya, tentang Tuhannya. Dan kalau Anda misalnya begini, saya logikakan sederhana, ya. Orang-orang kan kalau nggak pakar, nggak punya kemampuan atau nggak sesuai dengan kualifikasi, nggak mungkin mengatakan itu kan. Ya, ada orang mengatakan misalnya saya adalah pesilat, mana yang mau bertarung misalnya kan, atau beruji tanding dengan saya. Kalau dia bukan pesilat, nggak mungkin dia bisa mengatakan itu. Ternyata dia bukan pesilat misalnya kan, dia cuma pesilat lidah gitu kan, bukan pesilat tangguh, dan nggak mungkin dia mengatakan, pede mengatakan demikian. Ya, sayalah ahli kungfu misalnya kan, silahkan ada yang ingin tanding mengetes di kungfu. Kalau dia bukan ahli kungfu, nggak mungkin mengatakan demikian. Nah, ini Allah mengatakan dengan jelas, sayalah Allah, nggak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Nah, bisa nggak ditemukan misalnya dimanapun tuh, termasuk di kitab-kitab yang disucikan, temukan ada nggak Tuhan yang mengatakan sayalah Tuhan, ya kan? Disebut namanya, sembah saya. Kalimat itu temukan, ya, di Quran jelas. Kemudian fa'budni, sembah saya, wa aqimis shalah, dan tunaikan salat. Cara menyembah saya itu dengan menunaikan salat, dan diatur. Ini indahnya dalam Islam tuh. Ya. Kemudian ditegaskan saya Allah, saya Tuhan. Kemudian nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Kemudian sembah saya. Cara menyembahnya pun diatur, namanya sholat, cara mengerjakannya begini. Ya, lalu diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dari awal sampai akhir, dari gerakan sampai bacaan, dari mulai hukumnya diajarkan, ya, dari cara menghadap ke arah mana, kemudian bagaimana caranya, ya, dari mulai berwudunya bahkan sampai dengan selesainya. Ya, ini menunjukkan bahwa risalah agama ini benar. Nggak mungkin kan diada-adakan demikian. Gimana cara bisa merekayasa seperti itu terjadi? Nggak mungkin. Ya, ini dari awal sampai akhir, dan nggak ada kreativitas di situ. Nggak ada kreativitas, dan semua sama. Ya, orang Arab demikian, yang bukan Arab demikian. Ya, jadi nggak ada ceritanya misalnya di Arab pakai bahasa Arab, di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya, di Indonesia, di Sumatera pakai bahasa Sumatera misalnya, di Jawa pakai bahasa Jawa. Tidak. Ya, Quran mau dimanapun pakai bahasa Arab. Sholat dengan cara yang sama, menghadap tempat yang sama. Tapi terkait dengan pertanyaan ini, teruskan ayatnya. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat kepadaku, kan, sebagai zikir. Jadi salat itu disebut dengan zikir. Berdoa juga zikir. Ya, doa juga zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berzikirlah, berdoalah maksudnya. Zikir ini doa. Ya, berdoalah, mohon dengan sepenuh jiwamu, dengan ketenangan, gitu kan, mintakan kepada Allah dengan penuh ketenangan.
dan mohon dengan kekhusyuan, mohon dengan penuh harap supaya dikabulkan. Nah, silakan cek, bukankah saat berdoa itu ada ketenangan? Anda punya masalah, alih-alih Anda curhat di media sosial, gitu kan? Nah, kemudian Anda arahkan untuk berdoa dengan cara yang benar. Anda ke kiblat, wudu, minta dengan khusyuk. Bukankah saat berdoa tenang? Ya kan? Bukankah saat sholat itu Anda lebih tenang? Ya kan? Bukankah saat Anda baca Quran lebih tenang? Nah, baca Quran itu disebut dengan zikir, karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Nah, Anda itu kalau baca Quran kan lebih tenang. Apalagi kadang terjadi begini, sedang punya masalah, terus kita buka mushaf, random acak tuh dibuka begini, tiba-tiba ayatnya sesuai dengan masalah kita. Gitu. Nah, baru baca aja udah tenang keadaan jiwanya. Ya, udah menyebut nama Allah baru bismillahirrahmanirrahim, sudah tenang. Ya, Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi di jiwanya, dan kalau dibacakan kepada ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Iman itu kan sumber ketenangan. Ya, makanya iman itu berasal dari kata al-aman. Ulaika lahumul amnu, kan? Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman itu kata Al-Qur'an, dan kalau imannya benar, maka akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Nah, ini kalau dibacakan Quran ada ketenangan dalam diri kita. Kita dengar orang lain baca Quran aja udah tenang, apalagi kita baca sendiri, kan? Apalagi misalnya zikir. Ya, zikir. Pasca salat kita berzikir, kan amalannya disebut zikir, itu membuat kita tenang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma antas salam, istighfar. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma antas salam. Ya, dari astagfirullah dulu awalnya, kan? Nah, itu membuat diri kita lebih tenang, lebih nyaman. Nah, itu semua amalan tadi disebut dengan zikir. Karena itu disimpulkanlah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat ke-28 ketika Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu. Ala itu harfu taukid, bukan hanya ikhbar. Huruf untuk menginformasikan sekaligus menguatkan informasi yang disampaikan. Saya tegaskannya, kata Allah, yakinkan pada dirimu dengan meningkatkan zikir kepada Allah, maka akan cenderung berdampak tenang kepada jiwa. Nah, jadi kalau Anda ingin tenang, saya ingin tenang, kita ingin tenang, gampangnya tingkatkan zikir. Zikir itu bentuknya ibadah, baik dengan ibadah fisik seperti sholat, baca Al-Quran, atau ibadah harta dengan bersedekah misalnya, ya, zakat itu kewajiban, infak itu tambahkan. Kalau ingin tenang, cobalah pagi-pagi cari orang-orang yang berhak mendapatkan itu sesuai dengan kualifikasi yang disampaikan Al-Quran dan hadis, jalan, temui, bersedekah, nggak usah banyak dipamerkan, ya, macam-macam bersedekah, sampaikan dengan tulus. Nanti Anda akan mendengar orang itu berkata, terima kasih Pak, semoga Bapak disehatkan, keluarga juga dilancarkan rezekinya, dijaga oleh Allah kemuliaannya. Oh, itu mahal sekali. Padahal ini dikeluarkan mungkin 5.000, 10.000, tapi bagi orang-orang tertentu itu sangat berharga dan melahirkan doa yang dengan doa itu mengguncang aras dan memberikan ketenangan kepada jiwa. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.